Contoh kasus zakat pertanian. Pak Anton telah berhasil memanen padi dengan total akhir beras kering yang didapat adalah seberat 1,5 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Bagaimana bila irigasinya berasal dari air hujan? Jadi jawabannya jenis pengairan irigasinya 5%, total panen 1,5 ton sama dengan 1.500 kg lebih. Besar dan nisa beras putih 815,758 kg beras. Zakat yang harus dikeluarkan 5% dikali 1.500 kg. Gabah keringnya 75 kg. Beras sama dengan 0,75 kuintal beras. Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%, sehingga zakat yang harus dikeluarkannya 10% dikali 1.500 kg beras sama dengan 150 kg beras sama dengan 1,5 kuintal beras. Contoh kasus zakat emas. Ibu Lani memiliki perhiasan emas sebanyak 200 gram dan yang biasa digunakan adalah 50 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jumlah perhiasan emas 200 gram yang digunakan 50 gram, emas yang disimpan 200 dikurang 50 sama dengan 150 gram, nisab zakat emas 85 gram atau 2,5%. Jadi jawabannya 150 gram dikali 2,5% sama dengan 3,75 gram. Jika harga 1 gram emas Rp500.000, maka 150 gram emas sama dengan Rp75.000, maka zakatnya Rp75.000 dikali 2,5% sama dengan Rp1.875.000. Jadi zakatnya 3,75 gram atau Rp1.875.000. Zakat penghasilan. Fatimah adalah seorang pegawai bank dengan gaji tetap per bulan 7 juta rupiah. Selain gaji, Fatimah juga menerima pendapatan lainnya berupa bonus, THR, dan uang saku jika melakukan perjalanan bisnis. Berdasarkan catatan keuangan Fatimah selama 2022, total pendapatan lain-lain ini dalam tahun tersebut. Zakat penghasilan. Karena batas nisab zakat penghasilan adalah Rp6.900.000 per bulan, maka Fatimah memiliki kewajiban membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dikali 7 juta rupiah sama dengan Rp175.000 per bulan dari gaji tetap, dan 2,5% dikali 15 juta rupiah di tahun 2022, maka hasilnya Rp375.000 per tahun. Waris dan wasiat. Ayah wafat meninggalkan harta 180 juta dan tidak mempunyai hutang. Ahli waris terdiri dari istri, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 bagian dan anak laki-laki dan perempuan menjadi asobah. Nah, di sini kita membahas penyelesaian waris dan wasiat. Di sini ayah meninggalkan seorang istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Nah, istri mendapatkan 1/8 bagian dan anak perempuan dan anak laki-laki itu mendapatkan asobah. Asal masalahnya ini 8, kita ambil dari 1/8. Nah, 1/8 dibagi 8 itu 1 dan sisanya itu adalah 7. Nah, kemudian Valid Dzakaril Mithlu Haddil Unthayain, saudara laki-laki sebanyak bagiannya 2 saudara perempuan, maka asal masalahnya itu 8 dikali 3. Maka 1 dikali 3, istri mendapatkan 3, dan 7 dikali 3 itu 21. Jadi istri mendapatkan 3 bagian, kemudian anak perempuan dan anak laki-laki karena saudara laki-laki sebanyak
bagiannya 2 saudara perempuan, maka saudara perempuan ini mendapatkan 7 bagian dan anak laki-laki mendapatkan 14 bagian. Nah, asal masalahnya tadi 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Kemudian harta yang ditinggalkan oleh ayahnya itu 180 juta dibagi asal masalahnya 24 sama dengan 7.500.000 rupiah. Nah, kita rupiahkan berarti istri 7.500.000 rupiah dikali 3 mendapatkan 3 bagian, maka istri mendapatkan 22.500.000. Kemudian anak perempuan 7.500.000 dikali mendapatkan 7 bagian, maka 52.500.000. Dan anak laki-laki 7.500.000 dikali 14 bagiannya menjadi 105 juta rupiah. Contoh kasus sholat jamak. Dina sedang dalam perjalanan pulang dari Sungai Liat ke Tobuali dengan jarak tempuh 1504,6 km per jam. Hari mulai gelap dan telah memasuki waktu sholat maghrib. Berhubung Dina termasuk perjalanan jauh, maka ia menjamak sholat isya dengan jamak takdim di waktu maghrib. Niat sholat jamak takdim maghrib yang berbunyi usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jamak takdimin lillahi ta'ala. Dan dilanjutkan seperti sholat pada waktu biasanya. Dan dilanjutkan dengan sholat isya tanpa membacakan niat jamak takdimnya terlebih dahulu.
Contoh kasus sholat kosor. Ervina sedang berlibur ke rumah nenek selama 2 hari. Berarti Ervina termasuk musafir dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat tersebut. Selama 2 hari berturut-turut, Ervina dapat mengkosor sholat, yakni termasuk sholat zuhur dengan asar. Berikut adalah cara mengkosor sholat zuhur dengan asar. Niat kosor sholat zuhur berbunyi usolli fardol zuhuri rok'ataini kosron lillahi ta'ala. Kemudian langsung dilanjut dengan mengkosor sholat asar dengan niat yang berbunyi usolli fardol asri rok'ataini kosron lillahi ta'ala.